Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil mi'ad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah ini khatib mengajak kita semua, khususnya diri khatib secara pribadi dan para hadirin yang dimuliakan Allah, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu takwa yang dapat mengantarkan kita ke tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling baik ketakwaannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, berada pada bulan Safar, sebagaimana pada hari ini kita menjadi ingat Rasulullah SAW memulai hijrahnya pada bulan Safar. Diriwayatkan tanggal 27 bulan Safar, yang kemudian melakukan perjalanan dari Makkah ke Yasrib, yang tiba di Kuba lalu mendirikan sebuah masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah, lalu melanjutkan ke Madinah, dan dalam riwayat dikatakan Rasulullah sampai di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Madinah salah satu proyek yang paling penting yang dicanangkan oleh Rasulullah adalah mempersaudarakan antar orang-orang yang beriman, yang dalam istilah sekarang kita kenal dengan al-ukhuwah al-islamiyah. Maka merenungkan kembali konsep ini menjadi sangat penting bagi kita, terutama perkembangan masyarakat kita saat ini yang ditandai dengan banyaknya partai-partai yang mengakomodasi umat Islam, banyaknya golongan-golongan yang memilah-milah antara umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lain. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat mulia ini izinkan khatib untuk memperdalam kembali konsep ukhuwah Islamiyah yang sangat penting dalam ajaran agama kita. Ukhuwah Islamiyah merupakan istilah yang sudah lama diterima di tengah-tengah masyarakat kita. Persaudaraan berdasarkan iman. Jadi istilah yang tepat sesungguhnya adalah al-ukhuwah al-imaniyah, karena di dalam Al-Quran persaudaraan ini memang dikaitkan langsung dengan iman. Surat Al-Hujurat dimulai dengan semacam konstatasi bahwa umat Islam itu pasti akan berpecah belah. Dalam keadaan berpecah belah itulah pasti nanti akan ada situasi yang saling menyerang, saling berusaha menghancurkan satu sama lain. Dan memang secara historis itulah yang terjadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-9 Allah berfirman, "Wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adl wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin." Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya itu.
Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berbuat adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dahulu dalam sejarah Islam diusahakan oleh penduduk Madinah yang dipimpin oleh Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Mas'ud, yang mereka ini tidak mau melibatkan diri kepada faksi-faksi yang ada pada saat itu yang saling berselisih, yaitu faksi Muawiyah bin Abi Sufyan dan faksi Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah bibit kelompok yang nantinya dikenal dengan Ahlul Jamaah. Artinya mereka yang mementingkan persatuan universal kaum muslimin tanpa memperhatikan aliran politiknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks hari ini yang diperlukan adalah setelah terjadi proses perdamaian, sebetulnya yang paling penting adalah kita mengikuti petunjuk teknis, petunjuk yang sangat praktis bagaimana memelihara ukhuwah itu pada saat sekarang yang memang sangat relevan untuk kita renungkan. Karena kita sudah merasa saling bersaudara antara satu umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lain. Ada petunjuk Allah juga dalam surah Al-Hujurat ayat ke-11. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah ada wanita-wanita mengolok-olok wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil dengan panggilan atau gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka itulah orang-orang yang zalim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya Al-Qur'anul Karim mengajarkan kita agar jangan terlalu cepat menghukum orang kalau kebetulan orang itu berbeda dengan kita. Kita harus memberikan hikmah, keraguan kepada orang yang kebetulan berbeda dengan kita itu, yaitu dengan pertanyaan dalam hati, oh dia memang berbeda dengan saya, tapi jangan-jangan dia yang benar. Itu pertanyaan yang sangat penting, pernyataan jujur yang sangat penting yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Itu yang diajarkan Al-Quran.
Sebaliknya, memastikan diri sendiri pasti benar dan orang lain pasti salah, dalam Al-Quran disebutkan sebagai indikasi kemusyrikan. Karena orang itu kemudian memutlakkan pendapatnya sendiri. Allah berfirman, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Mereka menjadi kelompok yang menganggap diri paling benar. Mereka menjadi kelompok yang sektarianis. Indikasi sektarianisme ialah kalau satu kelompok di kalangan Islam tidak mau sholat di belakang kelompok yang lain, karena anggapan orang lain selain dirinya adalah sesat. Sehingga dia berpikir, mana mungkin orang yang dapat petunjuk bersedia sholat di belakang orang yang sesat atau yang dianggap sesat. Indikasi ini dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi SAW tidak ada urusan dengan orang yang demikian ini. Allah berfirman, Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'in innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi terpecah menjadi beberapa golongan. Tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, janganlah kita ibarat pepatah Melayu menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Menghina sesama kaum muslim sama artinya dengan menghina diri sendiri. Itulah makna wala talbisu anfusakum dalam surah Al-Hujurat ayat ke-11. Janganlah kamu merendahkan dirimu sendiri. Maksudnya ialah jangan kamu menghina orang lain yang nanti akibatnya adalah menimpa dirimu sendiri. Dan janganlah kamu saling memanggil dengan nama-nama yang jelek, nama-nama yang berupa ejekan. Sekarang ini banyak sekali muncul nama ejekan yang disebabkan oleh berbagai kelompok yang tadi disebutkan. Sebuah partai cenderung memproduksi nama-nama ejekan yang dimaksudkan oleh orang-orang yang mendirikan partai itu untuk memberi ejekan kepada yang lain. Seburuk-buruk nama, kata Allah, ialah nama yang mengandung kejahatan yang kita berikan kepada orang yang sudah jelas-jelas beriman. Orang itu sudah beriman, tetapi masih kita panggil dengan mengindikasikan kejahatan. Barang siapa yang tidak bertobat, maka dialah orang yang zalim. Selanjutnya, petunjuk Al-Quran itu mengenai bagaimana cara memelihara ukhuwah, memelihara persaudaraan yang tertuang di dalam ayat ke-12 dalam surat Al-Hujurat. Maka Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim.
Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang dalam kehidupan kita sebagian dari prasangka itu masih dalam kategori baik yang bisa disebut sebagai sikap waspada. Pada tempat-tempat atau pada saat-saat tertentu di mana kita harus berprasangka kepada orang karena memang suatu situasinya dan keadaannya memang mengharuskan demikian, itulah yang disebut dengan waspada, dan itu tidak berdosa. Tetapi kalau kita seperti yang dikatakan oleh Al-Quran terlalu banyak berprasangka, maka besar sekali kemungkinannya kita akan jatuh kepada prasangka yang dosa. Itulah namanya kita dilarang untuk banyak berprasangka. Lalu bagian berikutnya, istilah tajassus berasal dari bahasa Arab jasus, wala tajassasu. Artinya jasus itu spion. Maka jangan sekali-kali kamu menjadi mata-mata. Itu adalah salah satu cara memelihara persaudaraan sesama orang yang beriman. Kemudian mengumpat ialah tindakan saling membicarakan keburukan orang lain pada saat orang itu tidak ada di depan kita. Dan itu dalam Al-Quran dikatakan sebagai kejahatan yang besar sekali, yang dalam surah Al-Hujurat ayat 12 tadi digambarkan sebagai makan bangkai. Artinya, orang yang dijadikan sasaran buruk yang kita bicarakan itu tidak bisa membela diri, tidak bisa membantah apapun yang kita bicarakan. Karena itu kita telah menempatkan orang itu dalam situasi seperti bangkai, seperti orang yang sudah mati. Maka melakukan menggunjing itu berlipat dosanya. Dosa pertama adalah dosa membicarakan keburukan orang. Dosa kedua adalah dosa membuat orang itu tidak bisa membantah, sehingga diistilahkan sebagai memakan bangkai. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dan yang sangat menarik bahwa deretan ayat-ayat persaudaraan berdasarkan iman ini kemudian ditutup dengan ayat persaudaraan yang bersifat kemanusiaan secara universal. Firman Allah dalam ayat ke-13 surah Al-Hujurat, Ya ayyuhalladzina, ya ayyuhan nas. Kata-kata ya ayyuhan nas itu menunjukkan semua manusia. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Mudah-mudahan kita semua mampu meresapi, menghayati, merenungi ajaran-ajaran Islam yang mengajarkan tentang persaudaraan atas dasar iman, yang pada hakikatnya nanti akhirnya menjadi persaudaraan atas dasar kemanusiaan secara keseluruhan. Mudah-mudahan kita dipelihara, dijaga oleh Allah dari sifat memusuhi orang lain, terutama memusuhi orang-orang yang ada iman di dalam hati mereka.
Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza astaghfirullah wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini marilah kita bersama-sama menundukkan jiwa dan raga kita, memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, memohon petunjuk kepada Allah agar kita bisa menjalani hidup ini dalam naungan kasih sayang dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah agar ibadah-ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya qadil muhimmat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma hdina as-siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin, siratal muttaqin was salihin, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatana wa hajjana wa umratana wa taqabbal kull ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.